Kami akan mengiringi dengan sebuah lagu, kami akan nyanyikan dengan perlahan, dan mari kita persiapkan hati kita menjelang ibadah kita akan berdoa. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan pikiran kita kepada Dia. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ini kami Bapa. Kami datang kepadamu Bapa. Ini segenap diri kami Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami memanggil nama anak-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Roh-Mu yang baik itu bekerja di tengah-tengah kami. Hadir dengan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Atas nama seorang anak, seorang bayi, Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, kami berkumpul saat ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya,
yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Puji Tuhan, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata kepada kita di pagi hari ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Puji Tuhan, kita bersyukur saudara-saudara, kita berkumpul di akhir tahun ini. Kita sudah melewati setengah bulan Desember, dan kita akan menyerukan namanya, Yesus yang ajaib. Mari kita memuji Tuhan bersama. Ajaib, ajaib, Yesus, tak ada bandingnya. Ajaib, ajaib, Yesus, betapa manis dan indah. Ajaib, ajaib, Yesus, ku cinta padamu. Engkaulah yang terindah, Yesusku milikmu. Dia memang ajaib. Ajaib, ajaib, Yesus, tak ada bandingnya. Serukan sekali lagi saudara. Ajaib, ajaib, Yesus. Oh, betapa manis dan indah. Ajaib, ajaib, Yesus, ku cinta padamu. Engkaulah yang terindah, Yesus ku milikmu. Apakah kita sungguh meyakini? Apakah kita sungguh percaya bahwa kita berkumpul di dalam nama Yesus yang ajaib? Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Ajaib, ajaib, Yesus, tak ada bandingnya. Apakah memang dia sungguh tak ada bandingnya? Ajaib, ajaib, Yesus, betapa manis. Apakah dia sungguh benar manis, benar indah bagi kita? Ajaib, ajaib, Yesus, ku cinta padamu. Apakah kita semua yakin kita mau mencintai dia? Engkaulah yang terindah. Sungguhkah saudara? Sungguhkah saya Yesus benar-benar milik dia, menyerahkan diri kepada dia? Ajaib, ajaib, Yesus, tak ada bandingnya. Ajaib, ajaib, Yesus, betapa manis dan indah. Ajaib, ajaib, Yesus.
Bapa dalam surga, pada kami boleh ada di tempat ini dalam segala keadaan kami. Bapa, ada anak-anak kami di sekolah minggu, ada anak-anak kami di kebaktian youth di bawah, dan ada keluarga kami di tempat mereka masing-masing. Bersama dengan jemaat Tuhan yang mengikuti lewat internet. Bapa dalam surga, kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang lahir sebagai seorang bayi. Yesus yang mau percaya kepada kami, yang menyerahkan dirinya ke dalam pemeliharaan pasangan muda. Yang bukan siapa-siapa. Allah yang berkuasa menjadi lemah tak berdaya. Tuhan Yesus, nyatakan dirimu di tengah-tengah kami pada ibadah pada pagi hari ini. Karena kami berkumpul dan kami mau saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mencurahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Bapa dalam surga, layakkan kami sekalian. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja, berbicara, mendengar setiap doa, setiap harapan, setiap pertanyaan. Dan setiap dari kami mengalami bahwa benar Yesus adalah Yesus yang ajaib. Dan tidak percuma kami berkumpul pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami awali kebaktian ini. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kasih penebusan. Dari sorga ke palungan, yang kaya jadi miskin, sang bayi anak Allah Yesus Kristus. Dahulu tinggal di sorga, dan kini di palungan, bagiku dan kau ya korban hidupnya. Kasih penebusan. Kasih penebusan selama-lamanya. Kasih penebusan tak berhenti. Ku memuji sampai akhirnya zaman. Aku menyembahkan kasih besarnya. Ya Allah Maha Pengasih. Ya Allah Maha Pengasih, tak seorang mengenalnya. Yesus anak manusia, Kristus Tuhan.
penebusan tak berhenti. Ku memuji, Ku memuji sampai akhirnya zaman. Aku menyembah dan kasih besarnya. saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan ulang refnya, kasih penebusan. Kasih penebusan selama-lamanya. Kasih penebusan tak berhenti. Ku memuji sampai akhirnya zaman. Aku menyembahkan kasih besarnya. Tuhan, Natal sudah mendekat. Kami rindu hati kami siap untuk menyambut-Mu dan memaknai kedatangan Kristus dengan benar. Biarlah Tuhan berkuasa sepenuhnya di dalam hidup kami, agar apa yang nampak di luar, apa yang seringkali menarik hati kami bisa ketahui, kami bisa menyadarinya, sehingga kami tidak terbawa oleh dunia ini, tidak terbawa oleh apa yang dunia tawarkan, tetapi kami sungguh-sungguh melihat Sang Bayi Kristus yang datang bagi kami. Menyambut Natal, kiranya kami juga boleh mengalami sukacita dan damai yang sesungguhnya. Sukacita yang daripada Tuhan, dan damai yang daripada Tuhan ketika kami didamaikan dengan Allah. Tuhan, kami sungguh rindu ya Tuhan, agar kami bisa melihat diri kami dengan benar, agar kami bisa mengetahui bagaimana kami seharusnya hidup di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami jalani sungguh-sungguh adalah hidup yang sesuai, berpadanan dengan kehendak-Mu. Karena itu untuk menjalani hari demi hari dengan benar kembali, kami datang di hadapan Tuhan mengaku bahwa banyak kali di dalam kehidupan kami berjalan serong. Dunia menguasai hati kami, sehingga pandangan kami, pandangan yang justru berbeda daripada yang Engkau kehendaki. Tingkah perbuatan kami, cara pikir kami, sama seperti dunia. Tapi kiranya Tuhan dengan kesadaran yang Tuhan berikan kepada kami, hari ini kami kembali melihat kepada kebenaran itu, kepada Kristus yang datang mencari kami. Sehingga kami sungguh kembali ke jalan yang benar, kembali menghidupi kehendak Tuhan. Dan hidup kami yang didamaikan dengan Tuhan, dengan Allah, dimampukan juga untuk damai dengan sesama. Sehingga damai sejati ada di dalam hati kami, menguasai kami, terpancar di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih penebusan-Mu yang sejati di dalam kami. Dan biarlah kami menjalaninya dengan benar dan bertanggung jawab.
Di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Janji pengampunan dosa kita terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 7 dan 9. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Puji Tuhan. Sambil tetap bangkit berdiri, saudara sekalian. Saya mau bertanya, apakah ada yang melihat Yesus di tengah-tengah kita? Apakah ada yang melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah kita? Ada? Siapa yang kita lihat, saudara-saudara sekalian? Coba kita tengok kiri dan kanan kita, siapa yang kita lihat? Belakang kita, depan kita? Iya, yang kita lihat adalah saudara-saudara kita semua. Orang-orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, itulah yang kita lihat. Hal yang lain, kenapa Yesus datang, firman Allah katakan supaya dia menjadi abang kita. Dia menjadi kakak kita. Dan kita semua adalah adik-adiknya, saudara-saudara yang percaya kepada dia. Mari kita akan bacakan terlebih dahulu janji pengampunan dosa kita. Kolose 3 ayat 7 dan 9. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sambil bertepuk tangan, saudara-saudara sekalian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah. Bila apa? Bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berikan senyummu yang terbaik kepada saudara-saudara kiri dan kanan, depan belakang. Halo semuanya, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat kanan kiri, jangan lihat LCD. Ku lihat di wajahmu semua
kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. cukup ya saudara ya. Firman Allah berkata, barang siapa mau mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya, terlebih dahulu ia perlu mengasihi saudara-saudara yang ia lihat. Puji Tuhan. Kita bacakan bersama-sama petunjuk hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sambil tetap bangkit berdiri, kita nyatakan keyakinan kita dalam pengakuan iman rasuli melalui hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saya mohon izin sekeluarga untuk mempersembahkan pujian mengantar kita kepada firman Tuhan. Nanti anak saya Azaria akan bermain gitar untuk mengiringi ibu, adik, dan bapaknya ini. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya
bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Tiap-tiap harinya anugerah-Mu menemani kami untuk menjalani sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Saatnya kami berkumpul di rumah Tuhan. Dan kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami, sehingga kebenaran yang kami dengar dan yang kami renungkan, sungguh dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan, di dalam seluruh keberadaannya yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Tuhan mengurapi dia, menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah yang sedang mengikuti secara live streaming, setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas tema minggu ini, Advent yang keempat adalah tujuan kesatuan. Kita akan membuka di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari saya undang kita untuk berdiri, kita akan mendengar firman Tuhan. Dengan sikap hormat kita akan mendengarkan firman Tuhan ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yang membawa Alkitab atau lihat lewat handphone silakan. Saya akan membaca untuk kita sekalian, jemaat yang mau ikut membaca boleh. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkannya kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam bagian perikop ini, kita akan mengeksegesis, kita akan meneliti secara detail ayat demi ayat di dalam perikop ini. Yang pertama saya melihat di Efesus pasal 4 mulai dari ayat 2 sampai 5. Satu poin yang saya katakan adalah apa? Berpadanan dengan panggilan. Kenapa disebut berpadanan dengan panggilan? Ini penting sekali. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ya seseorang, seandainya saya menggambarkan seperti demikian. Saya dipanggil menjadi seorang ibu, ya, punya anak dan saya harus merawat anak. Tetapi bagaimana mungkin saya sebagai seorang ibu, tetapi cara memeluk saja saya nggak tahu. Cara menyuapi anak saja saya nggak tahu. Cara memperhatikan anak saya dan melihat perkembangan anak-anak saya dari mereka masih bayi sampai mereka beranjak dewasa, saya nggak tahu. Ditanya anaknya udah bisa apa? Nggak ngerti. Artinya apa? Tidak berpadanan. Nggak selaras, nggak cocok dengan status yang kita sandang. Artinya nggak berpadanan, nggak seimbang, nggak cocok. Begitu juga dengan bapak, ya. Jadi bapak, jadi kepala rumah tangga, jadi suami. Tapi kita enggak tahu peran, fungsi, kita enggak menjalankan, kita enggak sepantasnya atau kita enggak berpadanan dengan panggilan itu. Kita seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin di dalam suatu perusahaan, anggaplah demikian. Tapi kita bukan menjadi seorang leader yang baik. Kita enggak ngerti kesulitan dari anak buah kita. Kita enggak ngerti kesulitan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mungkin kita bisa dipanggil sebagai seorang pemimpin? Nah, ini yang dimaksud betapa pentingnya kita mengerti betul bahwa panggilan kita ini harus berpadanan. Berpadanan dengan apa? Dengan panggilan itu sendiri. Panggilan kita sebagai apa sih? Panggilan setiap kita itu sama Bapak Ibu. Yaitu apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu panggilan kita. Cuman peran kita berbeda-beda. Tuhan memanggil kita di dalam peran kita sebagai apa? Pemimpin di suatu perusahaan, sebagai seorang pejabat negara, sebagai public figure, sebagai rohaniwan, sebagai karyawan, siswa, suami, istri, ayah, ibu buat anak-anak kita. Dan banyak lagi peran-peran yang Tuhan berikan di dalam panggilan itu, yang di dalamnya terkandung panggilan-panggilan di mana kita harus mengerjakan itu sesuai dengan panggilan tersebut. Nah, di Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 5 dikatakan begini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Sekali lagi,
Di sana dia mau berbicara tentang bagaimana sebagai seorang percaya bahwa panggilan kita hidup di dalam damai sejahtera sebagai anak-anak Tuhan. Rendah hati, gak sombong, lemah lembut, ya, sabar. Lemah lembut di sini bukan berarti kayak kayak orang-orang yang kayaknya kalem, itu yang dibilang lemah lembut, bukan, ya. Lemah lembut bukan itu. Jadi pengertian kata lemah lembut ini bukan soal kita bicaranya suaranya kecil. Suara saya kenceng loh, saya nggak masuk golongan ini kalau termasuk yang itu ya. Nah, tapi yang dimaksud lemah lembut ini adalah apa? Hatinya yang mudah diubah, yang lembut hatinya, yang mudah diperbaiki, yang mudah dikoreksi, itu ya. Sabar. Ketika dia menghadapi banyak hal, dia tahan, nggak cepet-cepet bereaksi, nggak cepet-cepet berespon, begitu. Lalu menunjukkan kasih di dalam apa? Saling membantu, nggak mikir diri sendiri, ya. Berusaha memelihara kesatuan roh. Sekali lagi di bagian yang pertama dia mulai menunjukkan satu poin, yaitu apa? Kesatuan roh. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kesatuan roh ini perlu kita pahami bahwa masing-masing kita tuh walaupun kita berbeda-beda, tapi kita punya satu roh yang mengatur kita, yang mengendalikan, yang menguasai kita. Satu roh. Jadi kalau ada yang terlihat agak benar-benar berbeda, ya namanya kita manusia ya, di dalam keberdosaan kita setelah jatuh dalam dosa, enggak ada yang sempurna. Tapi kalau ada orang yang benar-benar kayaknya ke semua orang gak nyambung, begitu ya. Ke semua orang gak bisa masuk. Kayaknya sepertinya orang ini perlu untuk dibina secara khusus. Jangan-jangan dia tidak memiliki roh yang sama dengan kita, ya. Yaitu roh yang memiliki damai sejahtera, sukacita, kelembutan, kesabaran. Seperti demikian. Satu tubuh, satu roh. Jadi kita ini dibilang dalam satu tubuh, yaitu tubuh siapa? Tubuh Kristus, ya. Di dalam satu tubuh. Nah, kita harus di dalam seluruh keberagaman kita ini, kita diikat di dalam satu tubuh untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Sehingga dengan demikian panggilan kita itu harus berpadanan, harus sama, harus seimbang dengan yang kita sandang, predikat yang kita sandang. Di Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13 menyatakan hal yang sama. Ya, ketika saya membaca beberapa tafsiran, banyak penulis mengatakan bahwa kemungkinan besar Paulus menulis surat ini ketika dia dibawa di Roma. Ya, dia ditawan di Roma dan di sana dia diadili. Lalu kemudian dia menulis kitab Kolose dan Efesus. Makanya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang sama yang kita temukan di dalam kitab surat Efesus dan surat Kolose. Dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, hampir mirip ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan sama seperti tadi di Efesus, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, tidak mudah untuk seorang Paulus ya berada di negeri asing, di negeri orang, lalu kemudian dipenjara, tapi dia masih tetap punya pemikiran yang sangat positif, bahkan mengencourage, mendorong jemaat di Kolose dan Efesus untuk tetap saling mengasihi, saling bersatu. Satu, ada ikatan roh di dalam satu tubuh. Berulang-ulang Paulus utarakan, sampaikan itu kepada jemaat-jemaat kecil yang dia rintis. Ya, sekalipun dia udah di penjara, dia dalam keadaan yang terjepit, dia tidak ada di lingkungan jemaat-jemaat yang dia bangun, di mana mungkin mereka bisa support dia, memberikan dia dukungan. Dia di Roma, dia nggak tahu harus buat apa, bahkan dia harus menjadi seorang pesakitan karena dia harus duduk dihakimi, diadili dan dia dipenjarakan. Sulit ya, kalau dihukum karena memang melakukan kesalahan wajar,
Benar nggak? Itu resiko, konsekuensi yang harus ditanggung seseorang ketika dia melakukan kejahatan dan dia diadili, dihukum, dipenjara. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan kesalahan? Saya belum merasakan itu. Ya, tapi mungkin ada orang-orang yang pernah merasakan itu. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang karena dia pernah berkhotbah apa begitu ya, saya lupa, sudah beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian dia ditangkap, dipenjarakan. Ya, lalu ada lagi satu hamba Tuhan, saya tidak perlu menyebut nama, tapi mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksiannya. Dia pernah bersaksi, ya, karena dia dari latar belakang non-Kristen, lalu kemudian dia menjadi Kristen, lalu dia bersaksi kepada supir taksi. Ketika supir taksi itu mensu dia, akhirnya dia masuk penjara, ya, dan cukup lama dia dipenjarakan. Cuman sekarang beliau sudah di Amerika. Banyak Bapak Ibu yang masuk penjara karena dia belum tentu melakukan hal itu. Pak Ahok juga pernah ya seperti itu, ya. Kalau mau tanya, nah saya baru ingat. Mau tanya gimana sih Pak rasanya ya, kita sudah berusaha melakukan hal yang sedemikian demi kepentingan banyak orang. Tapi kita masih disalahkan, bahkan kita harus dipenjara. Seingat saya waktu beliau lagi ditahan, saya pernah berkunjung ya. Terus di tempat yang beliau ditahan tuh kayaknya enggak yang serem-serem ya Pak. Masih banyak yang datang gitu, yang berkunjung, yang nengok, yang lihat gitu dan ajak ngomong. Memang tidak seserem seperti yang kita lihat orang di balik jeruji besi begitu. Tetapi menurut saya siapapun itu ya, siapapun itu bukan soal tempatnya. Benar nggak? Bukan soal tempatnya, itu nyaman atau tidak. Tapi bagaimana satu tekanan kita yang nggak merasa salah tapi kemudian kita diadili, kita ditahan dan kita dianggap sebagai seorang pendosa atau seorang yang melakukan kesalahan besar. Tidak mudah. Ini Paulus mengalami itu. Tetapi dia penuh dengan roh Allah yang menyala-nyala. Sehingga itu tidak merubah karakter dia. Banyak orang mengatakan begini, karakter seseorang itu akan terlihat ketika dia mengalami kesulitan. Ketika dia tidak punya uang mungkin ya, ketika usahanya bangkrut, ketika dia kehilangan anak, dia frustrasi. Ketika dia tidak berdaya, kelihatan karakter orang itu. Betul dia punya karakter yang hidup beriman di dalam Tuhan atau tidak. Dia punya karakter yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Kelihatan dari mana? Pada saat dia dalam keadaan tekanan atau dalam keadaan masalah. Kalau kita lagi lancar-lancar, usaha lancar-lancar, suami istri rukun-rukun, ya, pekerjaan baik, semua penuh dengan kasih mesra, penuh dengan manis-manis, ya, anak-anak sehat-sehat, semua. Berarti kita jangan dulu cepat-cepat mengatakan bahwa saya ini orang beriman. Saya ini pasti bisa, belum tentu. Sampai kemudian kita diizinkan Tuhan mengalami hal yang sangat sulit, baru kita bisa mengatakan apakah hidup kita berpadanan dengan panggilan kita atau tidak. Mindset daripada Paulus sungguh sudah mengubah segalanya ketika dia percaya kepada Kristus. Karena ketika dia di penjara itu membuat ya dia melihat bahwa segala sesuatu ini bukan salah siapa-siapa. Dia melihat bahwa peristiwa pemenjaraan itu adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidup dia. Ya, dan dia kemudian melihat bahwa saya ada di sini adalah tawanan roh untuk menolong orang-orang yang ada di penjara ini supaya mereka juga memiliki roh yang bebas, yaitu yang percaya kepada Kristus. Mindsetnya dirubah, pola pikirnya dirubah. Kalau kita mindsetnya itu mindset orang-orang yang mentalnya itu orang-orang terhukum, orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum dimerdekakan, itu berbeda sekali. Ada apa-apa pasti ngeluh. Apa-apa pasti nggak punya spirit, langsung lemes. Ada kesulitan sedikit langsung kayak nggak punya tenaga. Ya, kelihatan sekali. Jadi mindsetnya itu perlu kita rubah, bukan kita yang merubah, tetapi Allah yang merubah ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setiap kita dipanggil bukan untuk menjadi sama seperti orang-orang Kristen lainnya. Enggak. Atau menjadi sama dengan hamba Tuhan. Bukan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi sama seperti Kristus.
Ingat Bapak Ibu ya, kita belajar poin yang pertama ini. Kita dipanggil untuk supaya kita sama seperti Kristus. Bukan sama seperti, walaupun serohani-rohaninya ada jemaat atau hamba Tuhannya. Jangan bilang saya pengen seperti ini. Enggak, jadilah kepengen seperti Kristus. Poin yang kedua. Kita lihat di dalam bagian yang kedua. Kalau yang pertama itu berbicara tentang diri kita. Allah ingin merubah kita. Ya, pemahaman kita agar supaya kita punya panggilan yang berpadanan dengan panggilan kita. Di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 itu dikatakan bahwa kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini lebih mengacu kepada apa? Kepada orang-orang di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, sesama orang percaya. Jadi kalau pertama adalah untuk diri sendiri, untuk diri kita yang diubah. Kalau ini bersama dengan komunitas kita, orang-orang percaya. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Kita ini, ya, kita dapat privilege loh, hak istimewa, kita dipanggil disebut sebagai orang-orang kudus, ya. Jadi kalau kita orang kudus, jangan kita mau melakukan hal-hal yang cemar, ya, jangan mau. Orang yang betul-betul dikuduskan oleh Tuhan dan kita menyandang predikat sebagai orang-orang kudus. Kita jijik, kita tidak suka dengan hal-hal yang cemar. Kita merasa risih, kita merasa itu bukan tempat kita. Ya, nah lalu dikatakan bagi pekerjaan pelayanan. Jadi kita semua ini dipanggil untuk diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Ya kita-kita ini. Untuk apa? Saling membangun satu dengan yang lain. Kalau di antara kita melihat, oh ada jemaat, ada teman saya nggak kenal dia, tapi dia sering sekali duduk di samping saya. Biasanya kan kita kalau duduk tiap minggu rata-rata udah kayak ada spot masing-masing kan ya. Dan ketika saya sering kali datang, saya selalu lihat dia duduk di samping saya. Pernah nggak kita menyapa dan kita kenalan? Sesekali boleh ya pulang ibadah kita sapa kalau kita tidak kenal. Beri salam, tanya namanya ya. Dan tidak sulit untuk ketika kita tanya minggu ini nama teman, nama saudara yang duduk di samping kita. Bolehkah minggu itu kita mendoakan orang itu? Paling tidak orang itu tahu bahwa hari ini, minggu ini saya didoakan oleh satu jemaat. Kita tanya, selamat shalom Bapak siapa namanya atau Ibu siapa. Kalau Ibu ya tentu yang di sampingnya Ibu ya. Jangan Bapak terus yang Ibu nanya ke Bapak. Ya jangan ya. Jadi yang cewek ke cewek, yang cowok ke cowok begitu ya. Tanya Ibu siapa namanya. Boleh minta nomor handphone. Kalau dia nggak ngasih pun nggak apa-apa ya. Terus apa? Bu boleh nggak saya doain minggu ini? Ada nggak yang mau saya doain? Wah, saya rasa kayaknya indah sekali. Betul enggak? Saya ingat kalau nggak salah Pak Tatang pernah tuh minta ya. Supaya kita tanya sebelah kiri kanan kita untuk supaya kita bisa doain. Ya, nanya namanya dan kita bisa doakan. Itu indah sekali. Sehingga orang itu kita enggak tahu loh. Jangan-jangan orang itu waktu dia datang ke gereja dia lagi frustrasi. Dia lagi putus asa. Dia lagi tertekan begitu. Tapi ketika ada yang menyapa dia, orang ini dia nggak kenal. Tapi kemudian kita tanya, lalu kemudian kita katakan, bolehkah saya mendoakan Ibu? Ada yang bisa saya doakan? Wah, saya rasa itu sesuatu yang indah sekali. Ya, pembangunan, kita saling membangun. Untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Kita bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh apa? Roh yang satu dan yang sama.
Sekali lagi dia berbicara di poin yang satu, bicara tentang kesatuan roh, di sini bicara tentang apa? Roh yang satu dan yang sama. Berulang-ulang Paulus mengatakan ini untuk apa? Supaya kita ingat, kita tuh di dalam satu roh, ya. Untuk memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini dipanggil untuk apa? Saling melengkapi, saling support, saling membangun untuk supaya kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Nah, kita lihat di dalam Roma 12 ayat 3. Jadi kalau saya bandingkan di dalam surat-surat Paulus, dia punya benang merah, dia punya pesan yang sama, punya pemikiran yang sama, ya. Di Roma 12 ayat 3 sampai 5 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh. Sekali lagi di sana, satu tubuh. Kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, Chuck Swindoll di dalam satu buku dan kemudian ini ditulis, ya dikutip, dia mengatakan bahwa the body of Christ function to bring strength and purpose and courage and hope and healing to other body members. Jadi setiap kita anggota tubuh Kristus itu dipanggil untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk saling memberi kekuatan. Saling memberi pengharapan buat mereka yang kehilangan tujuan. Ya, memberikan dorongan, memberikan pengharapan buat mereka yang putus asa. Ya, menyembuhkan mereka yang terluka, yang tersakiti, yang pahit. Ya, itu tujuan dan fungsi daripada setiap kita anggota tubuh Kristus. Walaupun kita berbeda-beda, memang kita dipanggil tidak sama. Ada orang yang punya karunia, dia bisa main musik, mimpin pujian, ya, bisa memimpin renungan, bisa memimpin ibadah. Banyak hal panggilan kita masing-masing. Tetapi apapun itu tidak ada yang lebih utama dan lebih penting daripada semua yang kita kerjakan. Bukan berarti kita yang mimpin liturgis itu jauh lebih mulia, lebih berharga di mata Tuhan dibanding rekan-rekan saya yang sedang melayani live streaming atau multimedia atau sound system. Atau rekan-rekan yang menyambut di bawah. Tidak, semua sama di mata Tuhan. Bahkan ketika Anda memungut satu sampah pun, ketika lihat ada sampah jatuh dan memungut dan buang di tempat sampah, itu sama berartinya. Artinya apa? Kita memperhatikan rumah Tuhan. Kita menjaga rumah Tuhan. Kita melakukan apa saja untuk Tuhan. Saya ingat sekali di waktu saya studi di Malang, saya pernah pelayanan di satu gereja, tapi cuma diundang khotbah waktu itu. Lalu seorang hamba Tuhan ngomong begini, karena ini hamba Tuhan yang undang saya, teman saya, jadi kita ngobrol-ngobrol sebelum ibadah. Dia bilang, Ci tahu nggak, ada loh satu jemaat, memang kita ada ngomong sesuatu sampai kemudian di topik ini. Ada satu jemaat, dia udah sangat senior, dulu dia aktif sekali ya. Aktif sekali mulai dari guru sekolah minggu sampai kemudian dia jadi pengurus komisi, sampai kemudian dia jadi penatua, ya majelis, sampai kemudian dia jadi sepuh. Ya kalau kita jadi Kaleb, sudah nggak menjabat apa-apa, sudah bukan pengurus. Tapi dia masih tetap rindu untuk pelayanan. Tapi dia udah nggak terlibat secara struktur di dalam pelayanan. Dan udah tua memang, jalannya aja udah agak kayak terseok-seok tapi tetap datang ke gereja. Zaman dulu kan belum ada live streaming ya. Belum ada tuh ibadah-ibadah online. Tahu apa yang dia lakukan? Pagi-pagi, ibadah jam 7 pagi. Dia datang dari jam 6 pagi. Ngapain? Gereja aja belum buka.
Koster aja belum datang. Jam 6 ya, dia udah datang, dia masuk ke gereja, dilap semua kursi-kursi. Padahal itu udah dibersihin sama koster. Tapi dibersihinnya kemarin, dibersihin hari Sabtu. Hari Minggunya pagi-pagi dilap lagi semua kursi. Bayangin ini gereja bukan hanya sekecil ini ya, gede besar gereja itu. Terus kursinya kursi kayu yang kayak bangku begitu yang panjang. Dilap semua, bayangin saya mikirin ya udah nenek-nenek, udah tua tapi dia lakukan itu sampai sebelum sekitar setengah jam gitu dia lakukan atau sampai 40 menit dia lakukan, dilap semua. Hamba Tuhan sampai udah bilang gak usah Ai, gak apa-apa ini udah dibersihkan. Enggak, kan dibersihkan kemarin pasti sudah berdebu. Saya mau orang-orang yang datang ibadah, mereka duduk enggak kotor. Saya mau melayani. Dia tidak merasa bahwa membersihkan gereja, membersihkan bangku itu adalah pekerjaan yang hina. Sementara dia dulunya seorang majelis, seorang yang sangat punya kedudukan. Dia enggak malu. Ini orang yang sudah diubah mindsetnya. Ini orang yang sudah memiliki pikiran Kristus. Yang sudah mengerti, yang sudah mendarah daging. Dia nggak pandang soal masalah kerja, pelayanan yang bagian apa. Nggak penting buat dia. Yang penting saya melayani untuk Tuhan. Indah sekali Bapak Ibu. Ya, saya rindu sekali setiap kita yang ada di sini pun melakukan demikian. Tadi malam saya terharu sekali ya lihat rekan-rekan Pasutri. Selesai ibadah, kami ada ibadah Pasutri tadi malam. Lalu jemaat yang di depan, gereja yang di depan lagi mengadakan Natal, ya. Dan itu kalau nggak salah ada sekitar lumayan banyak sampai mereka bikin tenda kan. Kalau Bapak Ibu tadi datang kan lihat ada tenda ya. Nah Bapak Ibu, waktu pas kita udah selesai acara, aduh, ya kita nggak bisa menyalahkan gereja depan ya. Karena kan yang datang ini bisa random siapa saja begitu. Tapi itu dus makanan bekas nasi dan kotoran sampah itu di halaman gereja seluruh, bahkan mungkin sampai tadi pagi Bapak Ibu datang lihat masih ada tuh kayak kotor sekali. Tapi di bagian depan gereja kami itu sampai yang ke arah sebelah sana yang walaupun bukan gereja kami tetapi arah sebelah sana. Itu tuh kotornya karena tempat teras kami itu juga dipakai duduk-duduk oleh jemaat yang di seberang untuk duduk-duduk makan. Kita sih nggak masalah ya. Cuman pas kita bubaran lihat, waduh kotornya luar biasa. Itu kayaknya kalah deh Bantar Gebang ya. Itu bener-bener kotor banget. Sampai akhirnya apa? Semua langsung gercep, semua pungutin sampah dan rekan-rekan saya lihat ya ada rekan-rekan Pak Simon, Pak Rudi dan rekan-rekan dan para istri yang membantu mungutin sampah termasuk Pak Tatang dan saya mungutin sampah terus di ini sampai malam ya. Mungutin semua sampah. Kenapa? Ya kita kan takut juga kalau tetangga di sebelah datang lihat dipikir karena kotornya dari kami. Karena itu kan segaris dari kita ya. Tapi itu yang saya ingin katakan apa? Bahwa segala sesuatu mungkin di pandangan orang itu hal yang menjijikkan, mungut-mungut sampah yang udah basah-basah, udah kotor ya. Kita nggak tahu itu ada campuran kotoran atau gimana, mungkin ada pipisnya kucing atau apa, kita udah nggak tahu, udah nggak mikir. Yang penting apa? Yang penting bersih. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu datang, gereja bersih, ya kan? Harus demikian. Kita harus punya pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan tidak ada yang lebih mulia. Semua sama di mata Tuhan. Ya. Yang terakhir. Bertumbuh serupa Kristus. Di Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu, bertumbuh serupa Kristus tidak mudah. Prosesnya berapa lama? Seumur hidup. Jangan dikira hamba Tuhan
kita udah otomatis ketika kita menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, otomatis kita pasti serupa dengan Kristus. Tidak. Siapapun kita, ya, serohani dan sesaleh apapun kita pun ada di dalam perahu, kita semua ini ada di dalam perahu yang sama. Di dalam proses pengudusan, sampai kita mencapai kepada satu pemahaman. Sampai kita mencapai kepada satu bentuk, yaitu apa? Serupa Kristus. Untuk mencapai satu bentuk serupa Kristus ini harus apa? Yang tadi itu. Kita harus merubah diri kita, pola pikir kita, pemahaman, kerohanian kita. Lalu kemudian itu berdampak di dalam hidup berjemaat kita. Ya, jangan mau jadi Kristen aja, nggak peduli sama jemaat, nggak mau pelayanan, nggak mau ini, enggak. Harus pelayanan, ya. Bayangin kalau semua orang yang ada di sini kita jemaat. Lalu kita bilang gak apa-apa, saya jadi jemaat yang datang tiap minggu, datang aja ke gereja. Gak mau pelayanan walaupun hal yang diminta tolong buat apa begitu ya. Terus enggak, udah banyak kok yang lain. Bayangin kalau semua berpikir hal yang sama. Kira-kira ada gak yang pelayanan di gereja? Gak ada. Nanti yang ada adalah apa? Pak Tatang khotbah, saya mimpin pujian sambil main musik, sambil pas waktu kolektan, sambil nyanyi, sambil jalanin kolektan. Kalau nggak salah Pak Dedi Wikarsa yang waktu khotbah yang lalu pernah ngomong ya soal ini juga. Nggak mungkin itu dikerjakan oleh 1-2 orang sehebat apapun. Kita butuh setiap kita terlibat walaupun hal yang kecil harus terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Karena itu adalah bentuk bagaimana kita semakin hari semakin diproses untuk serupa Kristus. Mari kita lihat tanda-tanda orang Kristen itu bertumbuh atau tidak. Kita lihat, kalau dia tidak bertumbuh itu kalau dikatakan sama seperti anak-anak. Ya, kayak anak masih kecil. Ya, ciri-cirinya apa? Mudah tersinggung. Coba perhatikan anak-anak. Ya kan? Karena nalarnya belum jalan, apa-apa langsung nggak seneng, langsung kayak nggak suka begitu ya. Pendendam, ya, apa-apa disimpan dalam hati. Mau menang sendiri, anak-anak kalau diambil mainannya marah nggak? Marah. Dan dia pengen rebutan, itu anak-anak. Egois, pokoknya yang penting diri sendiri. Dan melakukan segala sesuatu demi pamrih. Saya mau lakukan ini asal mama kasih ini. Saya lakukan ini asal saya dapat ini. Jadi ada sesuatu baru saya mau lakukan. Lalu apa? Mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi, mudah dihasut. Itu anak-anak. Ya. Nah, setiap kita saya percaya yang ada di tempat ini bukan lagi anak-anak. Saya yakin kita sudah boleh dikatakan dewasa. Ya. Sudah boleh dikatakan dewasa. Orang yang dewasa seperti apa? Dia bertumbuh, ya. Dia mudah menerima, gampang memaafkan dan melupakan, ya. Enggak diingat-ingat, ya. Enggak pendendam. Dia memikirkan kepentingan orang lain, ya. Bukan cuman pikir diri sendiri. Udah selesai ibadah, udahlah pulang-pulang. Ngapain mikirin ini? Enggak, lihat ada sesuatu yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Dibantu bersama-sama, ya. Mikir kepentingan orang lain, rela berkorban. Ya. Kalau ada orang yang apa-apa mikir untung rugi, ya, mikir ini ada keuntungan enggak buat saya? Nah, kalau udah kayak gitu itu berarti kita masih belum dewasa. Rela berkorban, tidak hitungan, apalagi dengan pekerjaan Tuhan, ya. Punya pendirian teguh, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diomong-omongin yang nggak benar, lalu kemudian kita bisa percaya. Ya, kira-kira kalau dari ini, ciri-ciri ini kita masuk golongan yang mana? Saya berharap kita semua ada di golongan yang dewasa. Tapi jikalau kita menemukan, iya ya, tanpa saya sih udah dewasa, udah gede. Tapi tanpa saya sadar, iya kadang saya masih mau menang sendiri, masih mikir untung rugi, masih hitung-hitungan. Ya.
masih suka diprovokasi. Kalau orang ngomong ini, ngegosip ini, oh dia begitu ya. Oh saya baru tahu dia kayak gitu. Ya, wah jangan-jangan tanpa kita sadari, mungkin fisik kita dewasa, usia boleh tua, tapi jangan-jangan mental kerohanian kita masih seperti anak-anak. Mari kita lihat ya. Selanjutnya saya suka sekali ini quote dari Mahatma Gandhi. Dia ngomong begini, saya suka dengan Kristusmu ya. Tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen ya. Karena orang-orang Kristen itu sangat tidak mirip dengan Kristus. Bayangkan seorang Mahatma Gandhi, kalau seandainya saja ya dia tidak tersandung dengan orang percaya, mungkin seorang pemimpin besar India bisa mempengaruhi begitu banyak orang India untuk percaya Kristus. Tapi tersandung dengan seorang Kristen seorang yang sangat rasial, kemudian dia merasa bahwa ini tidak layak seorang Mahatma Gandhi untuk duduk bersama-sama dengan orang kulit putih. Ya. Sedih sekali. Dia juga pernah berkata bahwa jika semua orang Kristen berlaku seperti Kristus, maka seluruh dunia ini akan menjadi Kristen. Akan menjadi orang-orang Kristen. Lihat pengaruh dan dampak kita. Dampak kalau kita menjadi serupa Kristus, kita tidak perlu jadi pengkhotbah. Kita nggak perlu jadi hamba Tuhan. Hidup kita ini menjadi surat yang terbuka. Menjadi Injil yang terbuka untuk dilihat oleh orang-orang di sekitar. Sehingga mereka mau percaya Kristus. Efesus 4 ayat 16 berkata, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, kalau saya lihat di ayat ini yang dari seluruh perikop yang kita baca, ayat 16 ini menjadi semacam konklusi, menjadi poin terakhir yang sangat penting. Ya, kenapa? Yesus dikatakan Yesus itu dia mencari murid. Ya, dia mencari murid, bukan cari pengikut. Ya, jadi Yesus mencari murid untuk dijadikan pengikut, bukan untuk mencari pengikut untuk nambah-nambah jumlah. Ada kelompok-kelompok tertentu yang dia gak peduli. Lu mau percaya atau enggak, kamu mau benar-benar memahami ajaran saya, gak peduli. Yang penting kamu jadi orang ini. Yang penting kita banyak nih, yang penting kita punya banyak member, punya banyak anggota, itu dulu. Kita enggak dipanggil itu, kita dipanggil jadi murid. Gak mau jadi murid, gak bisa. Setiap orang yang mengaku percaya Yesus harus jadi murid Yesus. Kalau yang namanya murid apa? Harus belajar. Tidak cukup hanya dengan datang ke gereja. Oke, datang ke gereja kita dengar firman Tuhan. Tapi harus belajar. Makanya kenapa kita dihimbau untuk apa? Tiap hari saat teduh. Karena lewat saat teduh baca Alkitab kita belajar firman Tuhan. Nah, dari ayat yang tadi kita lihat ya. Bahwa saya sengaja bikin begini organisasi versus organisme untuk supaya kita bisa melihat lebih detail. Bahwa kita ini tidak dipanggil di dalam suatu lembaga tertentu. Membentuk suatu lembaga yang disebut dengan organisasi. Bukan. Ya. Kenapa? Karena cara kerja organisasi itu adalah apa? Dia terstruktur, memang bagus, terencana. Artinya segala sumber yang terkait baik itu keuangan, material, lingkungan maupun orang-orang diperdayakan dengan efektif dan efisien untuk apa? Tujuan entah itu maksud baik atau tidak. Itu organisasi. Jadi organisasi adalah segala sesuatu yang dibuat sedemikian bagusnya. Untuk supaya apa? Apakah itu maksud tujuan baik atau tidak? Yang penting akan berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Itu organisasi. Memang gereja dengan kita punya sinode, kita ada di dalam bentuk organisasi. Tapi itu hanya secara struktur. Tapi ketika kita berbicara tentang kita sendiri sebagai orang percaya, kita itu adalah organisme. Ya. Kenapa? Organisme itu adalah suatu makhluk hidup yang di dalamnya terdiri sel-sel di dalam hidup yang terus bereproduksi dan bertumbuh. Artinya dengan kata lain, setiap entitas di dalam tubuh mampu menjalankan fungsi-fungsi sel atau mampu memperdayakan setiap sel demi kelangsungan hidupnya. Kenapa saya membandingkan ini? Karena
kita jangan terjebak kepada, memang kita lembaga organisasi, tapi kadang saya lihat di dalam gereja-gereja, seringkali kita tuh konflik, kita bentrok cuman gara-gara aturan. Padahal aturan kita yang buat sendiri. Aturan itu dibuat untuk apa? Merapikan, supaya ada keteraturan, keserasian. Tapi bukan berarti malah ada pertikaian, perbantahan, perpecahan. Bukan untuk itu, ya. Kita ini adalah sesuatu yang hidup, yang bergerak terus, yang hidup bertumbuh. Kita akan terus bertumbuh, kita tidak mati, kita tidak stuck. Makanya di ayat yang tadi, di Efesus pasal 4 ayat 16, kalau kita lihat lebih detail, waktu saya bandingkan dengan beberapa terjemahan, itu jelas sekali saya sampai warna-warnain merah. Itu coba kalian perhatikan. Dia menggunakan akar kata yang sama, yaitu apa? Sel. Bicara tentang sel, tentang seperti yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena mau membicarakan tentang sesuatu yang hidup, yang bertumbuh. Ya. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan darinya seluruh tubuh tersusun. Ini ya, yang bayan yang kedua. Tersusun dan diikat bersama-sama menjadi satu melalui topangan setiap sendi. Di sini dia pakai sendi. Jika masing-masing melakukan bagiannya, tubuh akan bertumbuh sehingga membangun dirinya sendiri dalam kasih. Ya, di terjemahan lama dia menggunakan apa? Segenap tubuh itu berhubung-hubungan dan bercantum teguh dengan tiap-tiap sendi yang sudah sedia menurut kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menurut tubuh itu bertambah-tambah akan meneguhkan dirinya di dalam hal kasih. Lalu kemudian di sini juga demikian. Artinya apa? Ini mau menunjukkan, hey, kita ini adalah makhluk hidup. Ibarat kata seolah-olah seperti itu. Kita bertumbuh, kita berkembang, kita bisa saling menyembuhkan. Seperti sel-sel itu bertumbuh, berkembang dan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Sama, kita pun bertumbuh, berkembang, saling menyembuhkan, saling menguatkan. Ya, untuk apa? Untuk supaya Kristus terlihat. Kalau tadi liturgis bilang, kita lihat Kristus enggak di sini? Harusnya kita melihat Kristus di dalam diri masing-masing kita. Ya, dan itu adalah indah sekali. Jadi tujuan dari kesatuan gereja itu adalah apa? Tujuan kesatuan, dan saya tambahkan tujuan dari kesatuan gereja itu apa? Representasi Kristus. Kita menjadi representasi Kristus masing-masing kita. Ya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar Tuhan bahwa kami terbatas untuk menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi gambaran Kristus di tengah dunia bagi jemaat dan bagi bahkan untuk diri kami sendiri. Tuhan, kami tidak mampu. Kami tidak sanggup Tuhan dengan kekuatan kami. Tapi kami percaya di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh mencapai pada tujuan kesatuan itu sebagai anggota tubuh Kristus. Untuk saling menopang, saling menolong, saling membantu, saling menyembuhkan, saling menghibur. Dan itulah yang menjadi panggilan kami. Berkati kami Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Laura untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Puji Tuhan, saudara-saudari, sampai sejauh ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membacakan firman Tuhan, bahkan kita sudah mendengar, merenungkan firman Tuhan yang hamba Tuhan sudah sampaikan. Ada sukacita, puji Tuhan.
Damai sejahtera Kristus mengalir di tengah-tengah kita. Kita bersyukur, kita bersekutu dengan saudara-saudari kita. Dan sekarang kita mempersiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu, Ku persembahkan bagimu Yesus. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Kita nyatakan bersama. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki. Dari mana saudara? Semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Bapak, ini persembahan kami Bapak, yang kami bawa, yang kami masukkan di dalam kantong persembahan. Ya Bapak, ini adalah tanda kasih kami kepadamu. Ya Bapak, apa yang kami berikan, ada usaha, ada pergumulan, ada harapan, ada keringat, ada air mata, dan ada juga kasih, penghormatan, dan kami bersyukur di dalam pekerjaan.
kami menjadi berkat. Kami saling memberkati dan kami menyatakan kasih Kristus kepada lingkungan kami, kepada rekan usaha teman-teman kami sekerja. Bapa dalam surga, terimalah Bapa. Permuliakanlah nama Bapa, Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Allah yang memelihara masyarakat kami di Indonesia. Allah yang menjaga dan memberkati keluar masuk kami dan keluarga kami, jemaat Tuhan sekalian, dan negara kami Indonesia. Engkau pelihara di dalam belas kasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya oleh rahmat nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Tidak terasa 1 minggu lagi kita sudah merayakan Natal. Dan di waktu-waktu yang mendekat, mari kita persiapkan hati kita menyambut Dia, Sang Juru Selamat kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang ambil bagian pelayanan hari ini. Dan saya juga hendak menyambut apabila di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kali pertama hadir beribadah bersama dengan kita di pagi hari ini. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang kali pertama hadir beribadah bersama dengan kita semua pagi hari ini? Saya undang, ada Inge, ada, ya. Silakan kiri kanannya boleh menyambut. Senang sekali ada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini, dan kiranya bila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, saya mengundang untuk kita bisa beribadah bersama-sama di minggu-minggu berikutnya. Mari kita menyambut saudara kita dan memberikan salam setelah 1 minggu kita tidak bertemu ya. Ku menyambutmu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, memberikan salam kepada saudara kita. Ku menyambutmu, menyambutmu di dalam kasih Tuhan. Haleluya, ku menyambutmu, menyambutmu di dalam kasih Tuhan. Ku menyambutmu, menyambut di dalam kasih Tuhan. Haleluya, ku menyambutmu, ku menyambutmu di dalam kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, seperti biasa di hari Rabu kita mengadakan doa bersama. Karena itu saya mengundang setiap kita untuk bersama. Selain berdoa, kita juga belajar kebenaran firman Tuhan, khususnya mempersiapkan hati kita memasuki Natal untuk memaknai Natal dengan benar. Dan Guru Injil Marta akan membawakan tema Christmas Controversies. Berikutnya di hari Jumat, Paduan Suara Kaleb masih mengadakan latihan, dan ini latihan terakhir sebelum kita berganti tahun. Karena itu bagi Bapak Ibu diundang untuk bersama mengikuti latihan ini. Hari ini adalah hari donor darah. Bagi kita yang sudah mempersiapkan untuk hari ini, mari kita berbagi darah kita untuk mereka yang memerlukan. Dan akan dilaksanakan di bawah. Silakan untuk menghubungi rekan-rekan dimulai pukul 10 nanti. Dan untuk setiap kita yang rindu untuk badannya tetap sehat, untuk kita bisa juga merasakan semangat kebersamaan, mari ikut acara olahraga bersama-sama. Kita akan mengadakan bulu tangkis dan juga futsal di Dragon Futsal di Ciangsana.
Di hari Minggu pukul 8. Di hari Sabtu, Guru Yul Oki akan membawakan tema He Comes to Make Us One. Dan kalau bisa setiap kita datang lebih awal, karena ini akan menjadi waktu yang cukup padat gitu ya, agar kita bisa mendapatkan tempat duduk yang baik juga. Dan di hari Minggu kita akan bersama mengadakan kebaktian Natal. Saya akan membawakan tema He Came for Us. Dan khusus hari Minggu, di hari Minggu mendatang tanggal 25 kita akan mengadakan acara potluck. Potluck artinya kita membawa makanan untuk berbagi. Seberapapun makanan yang kita bawa, kiranya itu boleh menjadi berkat untuk dinikmati bersama-sama di dalam suasana kebersamaan. Dan bagi kita yang rindu untuk membawa makanan, silakan untuk mencantumkan. Ada di depan TU, di depan kantor tata usaha kita, silakan untuk mencantumkan menu makanan yang akan kita bawa. Dan di tanggal 1, kita akan bersama mengadakan, selain kita beribadah di pagi hari di tempat ini, kita akan mengadakan juga ibadah kebaktian tahun baru secara sinodal di Sejabodetabek. Dan seperti biasa ini menjadi satu tradisi yang terus dilestarikan di dalam keluarga besar Sinode GKY. Dan Pendeta Yohanes Adri akan membawakan tema flourishing. Dan kita akan bersama-sama mengadakan ibadah itu di Mangga Besar jam 5 sore di tanggal 1. Bagi setiap kita yang bisa mengikutinya, mari saya mengundang kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah tahun baru bersama-sama. Dan di tanggal 8 Januari kita akan kembali ke format sebelum pandemi, saudara sekalian. Yaitu kita akan mengadakan 2 kebaktian. Kebaktian pertama 7.30, kebaktian kedua jam 10. Dan persekutuan doa malam akan diadakan secara onsite, tidak lagi secara online, tapi dilakukan secara onsite 19.30. Karena itu silakan untuk mengambil waktu terbaik, waktu yang tepat sesuai dengan preferensi setiap kita. Kantin Sabat dibuka hari ini dan silakan bagi setiap kita yang hendak beramah-tamah, menikmati sarapan kita, silakan untuk mampir, berkunjung, dan menikmati makanan-makanan yang disediakan di sana. Minggu mendatang ada rekan-rekan yang ambil bagian di dalam penatalayan, dan saya percaya sudah mempersiapkan semuanya. Dan saudara kita yang hari ini bergabung pertama kali, saya akan bacakan Ibu Hani Leonita ya. Ibu Hani Leonita, Pak Hendrik, dan juga Saudari Siska. Ya. Tuhan memberkati, dan mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Mari kita akan berdoa. Natal kita akan jelang 1 minggu ke depan. Mari kita persiapkan hati kita. Natal ini berbeda sekali dari Natal kali pertama. Jadi sesuatu yang luar biasa hari ini dan seringkali mengaburkan makna Natal sebenarnya. Mari kita berdoa agar kita fokus kepada Kristus. Kalau Natal tanpa Kristus menjadi Natal yang tidak bermakna. Mari kita doakan ini, dan juga mari kita doakan untuk bangsa kita. Salah satu yang saya temukan adalah tingkat literasi Indonesia itu adalah runner up dari bawah. Kita cuma 1 tingkat di atas Botswana paling bawah. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang maju, negara-negara Skandinavia, misalnya Swedia, Norwegia, Finlandia, dan sebagainya. Mereka bisa membaca 1 tahun itu 40-60 buku. Sedangkan kita 1 buku untuk 100-150 orang. Oleh sebab itu kita mudah sekali dimakan hoax dan segala sesuatu seperti itu. Mari kita berdoa agar setiap kita punya kerinduan untuk bertumbuh, berkembang, membaca buku itu, membuka wawasan kita, menambah banyak wawasan, dan juga mempertumbuhkan iman rohani kita kalau kita membaca buku-buku rohani. Mari kita doakan untuk hal ini, bagi bangsa kita, bagi kita juga, gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, hati kami, pikiran kami, fokus kami, agar ketika kami merayakan Natal bersama-sama, kami sungguh menghadirkan Kristus sebagai fokus kami. Di dalam pelayanan kami, di dalam seluruh persiapan-persiapan kami. Agar sungguh di tengah hiruk pikuk yang kami akan kerjakan, akan kami lalui di minggu ini. Kami tetap menemukan di dalam Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Karena Kristus ada di dalam hati kami.
Karena itu ya Tuhan, biarlah kami bisa merayakan Natal dengan Kristus yang memimpin kami, yang Kristus yang berkarya di dalam setiap kami. Demikian juga bagi bangsa dan negara kami berdoa ya Tuhan, agar ada pembangunan yang sungguh terjadi ketika budaya membaca boleh menjadi budaya yang terus dikembangkan, yang terus ada di dalam kehidupan setiap kami, bagi anak-anak, cucu-cucu kami. Sehingga lewat itu semua ada sumber daya manusia yang lebih baik ke depan untuk membangun bangsa ini, untuk membawa bangsa ini mencapai tujuannya. Karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa sebagai anak-anak Tuhan, agar ada makanan-makanan rohani yang bergizi, yang kami bisa nikmati sehingga mempertumbuhkan bukan hanya wawasan kami, tetapi iman kami, pengenalan kami akan Kristus, dan pengenalan kami akan panggilan kami sebagai murid-murid Kristus yang hidup, yang harusnya berpadanan seperti Kristus hidup. Tuhan, inilah kerinduan kami, ingatkan kami terus akan hal ini. Dan di dalam Kristus kami membawa doa permohonan kami ini. Amin. Sekali lihat, pengutusan bagi kita semua terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Saudaraku di dalam Tuhan, ingatlah kita dipanggil untuk menjadi satu di dalam Kristus, untuk menjadikan Kristus fokus di dalam hidup kita, dan senantiasa kita menjadi imitatornya. Dan kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu. Saudara sekalian, selain donor darah, hari ini juga akan dilakukan pengecekan kondisi kesehatan kita secara free dengan metode kuantum. Bagi kita yang rindu untuk dicek kondisi kesehatan kita, silakan untuk mengunjungi stand di samping gereja. Terima kasih.